Ulama Indonesia. Ini memberi pengertian kepada kita bahwasanya mafhum muwafaqahnya Muhammadiyah sepakat dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia tersebut. Maka langsung saya sampaikan, inilah jawaban, inilah pendapat Muhammadiyah terkait dengan hari Natal. Untuk memberi jawaban terhadap pertanyaan Anda, baiklah di bawah ini disampaikan fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang perayaan Natal bersama dengan beberapa pertimbangan. 1. Bahwa umat Islam diperbolehkan untuk kerjasama dan bergaul dengan umat agama-agama lain dan masalah-masalah yang berhubungan dengan masalah keduniaan. Hal ini didasarkan pada surat Al-Hujurat ayat 13, surat Al-Luqman ayat 15, dan surat Al-Mumtahanah ayat 8. Yang kedua, bahwa umat Islam tidak boleh mencampur adukkan agama dengan akidah dan peribadatan agama lain. Hal ini didasarkan pada surat Al-Kafirun ayat 1-6, surat Al-Baqarah ayat 42. Yang ketiga, bahwa umat Islam harus mengakui kenabian dan kerasulan Isa Al-Masih bin Maryam sebagaimana pengakuan mereka kepada nabi dan rasul-rasul yang lain. Hal ini didasarkan pada surat Maryam ayat 30-32, surat Al-Maidah 75, dan surat Al-Baqarah ayat 285. Yang keempat, bahwa barang siapa berkeyakinan bahwa Tuhan itu lebih dari satu, Tuhan itu mempunyai anak, dan Isa Al-Masih itu anaknya, maka orang itu menurut Al-Quran telah kafir dan musyrik. Hal ini didasarkan pada surat Al-Maidah ayat 72 dan 73, serta surat At-Taubah ayat 30. Yang kelima, Islam mengajarkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu hanya satu, berdasarkan surat Al-Ikhlas ayat 1-4. Yang keenam, Islam mengajarkan kepada umatnya untuk menjauhkan diri dari hal-hal yang syubhat dari larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta untuk mendahulukan menolak kerusakan daripada menarik kemaslahatan. Hal ini didasarkan ada hadis riwayat Muslim tentang yang halal itu jelas dan yang haram itu pun jelas. Dan di antara keduanya adalah masalah yang syubhat yang tidak diketahui oleh kebanyakan orang. Dasar lain ialah kaidah fiqhiyah menolak kerusakan itu didahulukan daripada menarik kemaslahatan. Atas dasar pertimbangan di atas, maka Majelis Ulama Indonesia memfatwakan: A. Perayaan Natal di Indonesia meskipun tujuannya merayakan dan menghormati Nabi Isa alaihissalam, akan tetapi Natal itu tidak dapat dipisahkan dari soal-soal yang diterangkan di atas. B. Mengikuti upacara Natal bersama bagi umat Islam hukumnya haram. C. Agar umat Islam tidak terjerumus kepada syubhat dan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dianjurkan untuk tidak mengikuti kegiatan-kegiatan perayaan Natal. Maka dari fatwa itu, khususnya poin B, agar umat Islam tidak terjerumus kepada syubhat dan larangan Allah, maka perayaan Natal haram hukumnya, sedang mengucapkan selamat hari Natal dapat digolongkan pada fatwa poin C, sesuatu yang dianjurkan untuk ditinggalkan atau untuk tidak dikerjakan. Inilah yang menjadi jawaban Muhammadiyah terhadap perkara-perkara di seputar Natal, sehingga mudah-mudahan ini menjadi pencerahan bagi warga Muhammadiyah khususnya dan bagi umat Islam pada umumnya, dalam pengertian bahwasanya apa yang difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia ini sejalan dengan apa yang menjadi pendapat Muhammadiyah. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau kita tangkap dari penjelasan Dai Muhammadiyah tersebut, bahwa mengikuti acara Natal itu hukumnya haram. Sementara kalau sekedar mengucapkan selamat Natal itu lebih baik untuk tidak dilakukan. Ya, meskipun tidak tegas dikatakan haram. Ya. Jadi Ormas Muhammadiyah meskipun tidak tegas mengatakan haram, tapi mengatakan tidak menganjurkan untuk mengucapkan selamat Natal. Ya, lebih menyelamatkan akidah. Karena memang ya, mengucapkan selamat Natal itu kan artinya mengucapkan selamat atas lahirnya Tuhan. Ya. Selamat atas lahirnya Tuhan Yesus. Lah bagaimana kita Islam kok mengucapkan selamat atas lahirnya Yesus, anak Tuhan. Sementara Allah Subhanahu wa taala mengatakan hampir-hampir saja langit itu pecah, ya, gunung-gunung hancur. Kemudian bumi ini hampir belah karena orang-orang Nasrani mengatakan Allah punya anak dan nggak pantas bagi Allah Subhanahu wa taala dikatakan memiliki anak, ya. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, jadi kita nggak mungkinlah kita mengatakan